Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah dan kita semua selalu diberikan Allah kesehatan dan dalam lindungannya. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, insya Allah hari ini kita akan mempelajari kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Kita akan membahas siapakah Luqman Al-Hakim, bagaimanakah akhlak Luqman Al-Hakim, dan apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Luqman Al-Hakim. Baik anak-anak ustazah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang soleh dan soleha, mari kita pelajari kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Terlebih dahulu, mari kita mengenali siapakah sebenarnya Luqman Al-Hakim. Mengapa namanya diabadikan di dalam Al-Quran? Luqman merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Dia tidak menerima kenabian, tetapi dia menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nasihat-nasihatnya terhadap anak-anaknya. Beliau berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Dia memiliki ciri-ciri fisik bertubuh pendek dan berkulit hitam. Luqman memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Quran surat Luqman. Luqman Al-Hakim adalah anak dari Bawra bin Nahur bin Fareh, dan Tare bin Nahur di sini adalah nama Azar. Azar adalah ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pekerjaan Luqman pada mulanya adalah sebagai tukang kayu, sebagai tukang jahit dan pengembala domba. Namun kemudian dia diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman hidup selama 1000 tahun dan menjadi guru Nabi Daud alaihi salam sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi. Luqman memiliki istri dan memiliki banyak anak, tetapi semua anak-anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Namun semua itu diterima Luqman dengan ikhlas karena dia percaya bahwa semua yang terjadi di dalam hidupnya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan soleha, selanjutnya mari kita mengenali akhlak Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah hamba Allah yang soleh dan berakhlak mulia. Di antara akhlak-akhlak mulia Luqman Al-Hakim, yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam surat Luqman ayat 12 yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
Selanjutnya, gambaran akhlak Luqman Al-Hakim yaitu senantiasa taat beribadah kepada Allah. Kesolehan beliau terpancar dari taatnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang ketiga, Luqman diberi Allah hikmah dan pengetahuan yang sangat luas. Nah, yang keempat, Luqman memiliki sifat zuhud, yaitu sifat hidup sederhana, tidak tergiur oleh kemewahan dunia yang fana ini. Dia zuhud akan dunia. Luqman memiliki akhlak juga bersifat waro. Waro itu artinya selalu berhati-hati dalam segala hal. Jadi, Luqman selalu berhati-hati setiap akan melakukan sesuatu. Anak-anak yang soleh dan soleha, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan beberapa nasihat Luqman terhadap anaknya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan beberapa nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu terdapat di dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada ayat 13 Allah menjelaskan nasihat Luqman kepada anaknya, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar." Pada ayat ini, Luqman menjelaskan kepada anaknya agar tidak menyekutukan Allah dengan apapun, karena menyekutukan Allah termasuk kezoliman yang besar, dan bisa jadi Allah tidak akan mengampuni perbuatan zolim tersebut. Selanjutnya, pada surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Nasihat yang dapat kita ambil dari surat Luqman ayat 14 ini yaitu agar kita senantiasa bersyukur kepada ibu dan bapak kita dengan cara taat, patuh, dan berbakti kepada mereka. Di dalam surat Al-Luqman ayat 15 yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di dalam ayat ini tersirat nasihat larangan mengikuti kedua orang tua yang musyrik atau yang menyekutukan Allah. Tetapi kita harus tetap memperlakukan keduanya dengan baik. Selanjutnya, di dalam surat Luqman ayat 16 yang artinya, Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti."
Nah, di dalam surat Luqman ayat 16 ini, nasihat yang dapat kita ambil ialah bahwa segala sesuatu perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat ke-17 yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, nasihat yang dapat diambil dari ayat ini yaitu Luqman menasehati kepada anaknya tentang beberapa hal, yaitu mendirikan sholat, menyuruh berbuat kebaikan, mencegah perbuatan yang mungkar, dan bersabar atas segala cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ustazah, nasihat Luqman kepada anaknya pada ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Pada surat ayat ini, Luqman mengajarkan anaknya agar tidak bersikap sombong dan angkuh. Nah, selanjutnya pada ayat ke-19, Luqman menasihati anaknya, dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Pada ayat ini Luqman ingin menasihatkan kepada anaknya agar senantiasa bersuara lemah lembut. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, dari kisah Luqman yang sudah kita bahas tadi, kita dapat mengambil hikmah dari nasihat Luqman Al-Hakim terhadap anaknya. Ada 4 hal penting yang bisa kita petik dari kisah ini. Yang pertama, pentingnya akidah yang lurus, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan hal apapun. Jika di dalam hati kita yakin bahwa Allah satu, bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah Allah yang mengatur, maka insya Allah kita tidak akan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hal penting yang bisa kita ambil dari kisah Luqman Al-Hakim yaitu selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika di dalam hati kita, di dalam diri kita selalu merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan senantiasa berhati-hati dalam bertindak, dalam berkata, dan dalam berbuat. Yang ketiga, yaitu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara mendirikan sholat secara khusyuk dan benar, sholat tepat waktu, dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak manusia ke dalam kebaikan dan melarang atau mencegah perbuatan-perbuatan buruk yang akan diperbuat oleh manusia. Yang selanjutnya yaitu bersabar dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal keempat yang bisa kita petik dari kisah Luqman yaitu pentingnya adab dalam pergaulan. Nah, tadi seperti di dalam surat Al-Luqman tadi, adanya anjuran untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak, berbakti kepada ibu dan bapak, atau sering kita kenal dengan birrul walidain.
adab yang baik juga bisa dibuktikan dengan cara bersikap tawadu atau tidak sombong. Nah, yang terakhir yaitu berperilaku sopan dan santun kepada orang lain. Nah, anak-anak ustazah, sekarang sudah terjawab pertanyaan kita, mengapa Luqman Al-Hakim diabadikan Allah di dalam Al-Quran? Karena Luqman Al-Hakim menasehatkan anaknya tentang mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Baik anak-anak ustazah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita mendapat manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.